بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد نعم السابغات وقدر في السرد واعملوا إنها شهدنا ومن بين يديه ينزع منه أكثر من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Habib Firji yang membacakan Wayuilahi. Semoga apa yang dibacakan tadi memberikan pencerahan bagi kita. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Dr. Rifan Eka Putra Nasution. Kepada Dokter kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas ya? Dengar. Lama. Jelas Pak. Izin saya share screen. Kelihatan? Kelihatan, Dok. Bagus. Ya, baik. Kelihatan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman dalam Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan agenda rutin kita yang alhamdulillah sudah mencapai edisi ke-24. Jadi kalau misalnya dalam satu bulan itu ada 4 atau sampai 5 minggu, berarti alhamdulillah KDSM kita sudah berjalan hampir 6 bulan. Kemudian selawat berangkaikan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi, yang merubah zaman dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak dan Ibu sekalian, peserta kajian KDSM, jadi sesuai dengan yang akan kita peringati keesokan hari, maka tadi saya diminta untuk mengisi KDSM pada malam hari ini. Kemudian
dipilihlah tema bahwa merdeka dari hoax, saring sebelum sharing sebagai tema kajian daring Senin malam pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita bahas tentang hoax ini akan sangat luas. Tapi malam hari ini mungkin saya akan coba berbagi tentang 4 poin ini. Jadi yang pertama, mengapa merdeka dari hoax itu penting. Kemudian kita juga akan membahas tentang kekacauan informasi. Jadi hoax ini bagian kecil sebenarnya dari kekacauan informasi. Baru sesuai dengan subtema kita, apa sih yang dimaksud saring sebelum sharing. Dan yang terakhir mungkin saya akan coba sedikit berbagi ilmu pertahanan terhadap kekacauan informasi. Bapak Ibu sekalian, besok 17 Agustus tahun 2021, kita sudah 76 tahun merdeka. Ya, karena kemerdekaan kita sebagaimana kita yang sudah sama-sama tahu itu di tanggal 17 Agustus 1945, di mana di tanggal tersebut Bung Karno selaku yang diminta untuk mewakili bangsa Indonesia membacakan proklamasi. Ketika saya membuat presentasi ini untuk kajian malam ini, saya searching, saya bertemu hal yang menarik yang mungkin akan coba saya bagikan pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, bulan Agustus itu adalah bulan ke-8. Jadi kalau kita buka Al-Quran, surah ke-8 dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Anfal, atau terjemahannya rampasan perang. Kalau kita buka ayat 17 dalam surat tersebut, maka kita akan mendapatkan ayat yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memaknai kemerdekaan ini, maka kita bisa memaknainya sebagai sebuah kemenangan yang baik. Mengapa demikian? Kalau ada yang membaca sejarah, maka 17 Agustus 1945 ini juga jatuh di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, ya, itu bulan yang baik, seperti itu. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau kita lanjut lagi di dalam Al-Quran surah An-Anfal, ayat ke-45, di sana terdapat sebuah ayat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya dengan zikir dan berdoa agar kamu beruntung. Bapak Ibu sekalian, jadi kemerdekaan Republik Indonesia itu direbut bukan dengan tangan kosong seperti yang kita tahu di pelajaran sejarah, meskipun senjata baik itu Belanda, Jepang, bahkan sekutu itu bagus-bagus, Indonesia itu dengan perjuangannya itu bambu runcing. Tapi sangat sedikit sekali yang tahu bahwa ketika 10 November 1945, ketika Bung Tomo, salah satu tokoh yang terkenal di dalam perang di Surabaya, 10 November, itu memekikkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari sini kita bisa ambil bahwa kemerdekaan itu sebenarnya umat muslim memiliki peran yang besar. Termasuk begitu pula dengan Pancasila yang pertama, di mana ada 7 kata yang dihilangkan di sana.
kewajiban menjalankan agama Islam bagi pemeluknya, ya, yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pertanyaannya, dengan sebegitu banyaknya ibrah yang bisa kita ambil dari hari kemerdekaan, apakah kita sudah sepenuhnya merdeka? Apalagi kalau yang kita ambil di sini itu adalah merdeka dari hoax. Ya, merdeka dari hoax. Jadi karena topiknya tentang hoax, ya, atau sederhananya itu berita bohong, saya tadi searching di Google, ya, masukkan hoax, yang muncul ini berita utamanya untuk hari ini, 11 jam yang lalu, 18 jam yang lalu, 1 hari yang lalu. Ya, kalau di liputan 6 mereka buat, simak 6 hoax yang beredar dalam sepekan, dari hadiah Honda sampai vaksin. Bahkan kalau kita lihat dari CNN Indonesia, di situ disebutkan pemerintah hapus 1.854 hoax COVID hingga PPKM di medsos. Ya, angka 1.000 ini bukan angka yang sedikit, cukup banyak, ya. Atau bahkan di Detik News di sana ada hoax tentang Ardi Bakri yang kecelakaan, ya, di tol. Bahkan kalau kita juga searching di website khusus Hoaxbuster, ya, dari KPCPEN, ya, Komite Penanggulangan Nasional untuk Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan COVID. Di sana juga hoax hari ini itu bantuan subsidi upah Kemnaker yang meminta data calon penerima. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita sesungguhnya belum merdeka dari hoax atau berita bohong. Mereka masih banyak di sekitar kita. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hoax atau berita bohong itu hanyalah sebagian yang kecil, Bapak Ibu, dari kekacauan informasi. Ya, kalau di luar negeri dia istilahnya disebut information disorder. Nah, ini mohon maaf karena waktu saya terbatas, tadi saya belum sempat terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan saya sampaikan sedikit agar kita bisa menyerap apa sih itu sebenarnya kekacauan informasi. Jadi secara garis besar ada 2 hal yang kita lihat dari berita bohong atau kekacauan informasi ini. Yang pertama itu kesalahannya, tingkat kesalahannya atau falseness. Ini bahaya ini kalau ngomong bahasa Inggris salah-salah, langsung diprotes ini sama orang yang di rumah. Jadi mudah-mudahan nggak salah ini ngomongnya. Kemudian poin yang kedua setelah tingkat kesalahannya itu adalah intent to harm. Atau terjemahannya itu keinginan untuk menyakiti atau kemungkinan untuk menyakiti. Jadi kalau dibagi berdasarkan kesalahannya itu disebutnya misinformasi. Misinformasi. Misalnya ada sebuah foto tapi deskripsi ataupun caption dari foto itu salah, atau tanggalnya salah, statistiknya salah. Itu tingkat kesalahan tadi ya, falseness. Atau yang satu lagi itu adalah keinginan untuk menyakiti atau memberikan dampak buruk. Yang paling sederhana dari malinformasi ini itu adalah seperti kata sandi ataupun kata kunci dan nama pengguna. Ya, seringkali kita mendengar ada kebocoran informasi. Baik itu ya, kemarin yang terakhir adalah data peserta BPJS Kesehatan bocor. Nah, itu malinformasi. Tapi kalau yang dua-dua ini digabungkan, ketika ada kesalahan dan memang pembuatnya itu memiliki keinginan berbuat yang buruk, maka itu disebut sebagai disinformasi. Jadi berita bohong atau hoax yang sengaja dibuat itu dia masuk ke dalam disinformasi. Ya. Jadi memang sengaja dibuat, ya, dimanipulasi baik itu di audio ataupun visualnya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bentuknya itu paling gampang itu ada 7. Ya, ada 7 ini. Ya, kalau kita lihat yang pertama ini sebenarnya ya, kalau paling sebelah kiri bagian atas itu ada satir dan parodi. Ini sebenarnya tidak berniat untuk
membuat kekacauan, ya tidak berniat untuk merugikan, tapi berpotensi untuk, ya gimana ya bahasanya ya, mungkin membodoh-bodohi atau ya memberikan semacam, sebenarnya kalau satir dan parodi ini itu lebih kepada humor ya. Jadi kalau kita kenal sekarang komika-komika itu paling sering gunakan satir dan parodi ini untuk mencari tertawa. Gitu. Tapi berapa kali mungkin kita juga merasakan bahwa beberapa komika ataupun ya yang orang-orang yang melakukan stand up komedian yang menggunakan satir dan parodi ini berurusan dengan hukum. Ya, jadi kalau masih sering kita Bapak Ibu nonton dulu ada Warkop, ya, itu ada tagline-nya itu mereka, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ya, kalau sekarang kayaknya untuk tertawa saja bisa kena masalah hukum, padahal yang ditampilkan itu satir atau parodi. Ya, bahkan isu yang hot tentang satir dan parodi ini, mungkin kita ada baca bahwa ada masyarakat yang nulis di dinding pagar, kami butuh makan, ya. Atau ada siluet, ya, gambar presiden, Bapak Presiden, kemudian matanya ditutup sama tulisan 404 not found, ya. Seperti itu satir atau parodi. Kemudian yang berikutnya itu ada misleading content. Di sana ini biasanya adalah informasi yang digunakan untuk memframing ataupun memperkenalkan seseorang atau isu tertentu gitu ya, tapi tidak pada tempatnya. Nah, kemudian imposter content. Nah, kalau imposter content ini sederhananya website pemerintah ya digunakan untuk menampilkan informasi yang salah. Ya. Kemudian ada fabricated content. Kalau fabricated content ini 100% informasinya salah. Itu digunakan untuk menipu ataupun membuat kerusakan ataupun keburukan. Ya, kemudian ada informasi false connection, ya. False connection ini paling gampang ini itu judul-judul yang clickbait. Ya, jadi judulnya apa, isi beritanya apa gitu ya. Judulnya itu wah kita pengen baca atau lihat gambar dari ininya, kita pengen lihat tapi ternyata isinya beda sekali dengan judulnya. Kemudian false context. Nah, jadi ini informasinya benar tapi konteks penyampaiannya itu salah. Ya, konteks penyampaiannya itu salah. Baru yang terakhir ini adalah konten yang dimanipulasi. Kalau ini udah jelas ya, ada gambar ataupun ada konten digunakan untuk mengelabui orang lain ya. Ada bagiannya yang dihilangkan supaya artinya itu berbeda. Nah, jadi pada prinsipnya ya apapun dia bentuk kekacauan informasinya, sebenarnya kita harus ikut prinsip dari Harold Laswell ini. Jadi Harold Laswell ini adalah seorang pakar komunikasi. Dia menerjemahkan komunikasi itu sebagai who said what, in which channel, to whom, with what effect. Ya, jadi siapa mengatakan apa, menggunakan channel yang mana, kepada siapa, dengan efek yang apa. Jadi kalau misalnya hoax dan informasi palsu ini udah jelas ada pembuatnya. Mereka mengatakan apa? Mengatakan hoax atau informasi palsu. Channel yang digunakan apa? Biasanya media sosial. Bisa juga YouTube. Ya, yang paling sering itu aplikasi pesan, WhatsApp, Telegram, itu paling sering. Ya. Kepada siapa? Biasanya mereka ini kepada masyarakat yang luas. Targetnya. Dengan efek apa? Efeknya sangat banyak. Harapannya bisa mengubah pola pikir. Ya. Bisa meningkatkan penjualan, ada juga. Ya, meningkatkan penjualan produk-produk tertentu ada. Atau efeknya mendapatkan keuntungan. Karena kalau zaman sekarang semakin banyak informasi diakses seseorang, kemudian di media informasi atau di channel informasi itu ada iklannya, semakin banyak pembuat informasi mendapatkan keuntungan dari view ataupun dari yang melihat konten atau informasi mereka. Ya. Lalu apa sebenarnya makna saring sebelum sharing? Kalau kita lihat di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6, di sana
disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat ini, maka saring sebelum sharing informasi apapun itu bagi kita umat muslim adalah sebuah kewajiban. Ya. Sangat merugi apabila kita ketemu informasi, kemudian informasinya itu kita suka, kita langsung tekan tombol sharing. Jadi kita langsung tekan tombol sharing. Wah, ini informasi bagus, wah ini mungkin bermanfaat bagi orang lain, tanpa kita membandingkannya terlebih dahulu, tanpa kita cross check, benar nggak informasinya, benar nggak tokoh di dalam informasi tersebut adalah orang yang nyata. Dan dilanjutkan di ayat 12 di sana dikatakan bahwa jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Ya. Kalau kita langsung berprasangka bahwa informasi yang kita terima itu adalah informasi yang baik, tanpa kita membandingkan informasinya, hati-hati. Ya. Makanya kita perlu saring sebelum sharing. Bagaimana cara saringnya? Bagaimana cara tabayunnya bahwa informasi tersebut itu benar? Itu ada 3 yang harus kita tahu. Bagaimana kita bisa mensaring, ya bukan sharing ya, saring, menyaring informasi yang kita terima. Ya, kalau sekarang tuh paling sering kalau ada udah yang panjang gitu kan masuk ke WhatsApp atau ke Facebook, ya, wah ini bagus. Kita suka terhadap informasi tersebut, wah kita langsung share, kita langsung bagikan, ya, tekan tombol panahnya, ya pakai jari kita. Padahal Bapak Ibu itu sebenarnya keinginan dari pembuat hoax atau pembuat berita bohong itu. Kenapa? Karena mereka belajar. Belajar apa? Belajar K yang pertama dari pikiran kita. Apakah itu kerentanan? Jadi Bapak Ibu sekalian, pikiran kita ini sangat rentan, terutama kalau urusan masalah informasi. Apa rentannya? Pikiran kita itu sangat rentan ketika kita menerima informasi yang menurut kita baik atau yang kita sukai. Apalagi informasinya itu mendukung pikiran kita sebelumnya. Misalnya, real case, ya, tapi saya nggak nyebut nama. Ya. Ada seorang kepala desa, beliau ini tidak percaya COVID itu ada. Kemudian dapatlah berita bahwa ada seorang satpam menggunakan rapid antigen, ditesnya air keran, rapid antigennya positif. Karena Bapak Kepala Desa ini sudah yakin bahwa COVID itu tidak ada dan hanya bisnis-bisnis semata, maka informasi yang video ini, yang beredar ini, mungkin Bapak Ibu juga tahu videonya, itu langsung ditelan mentah-mentah sama Kepala Desa tersebut. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, karena ini tadi, yang pertama, pikiran kita rentan. Dan kita harus tahu ini, bahwa kita punya kerentanan. Ya. Kalau bahasa psikologinya, kita punya yang namanya bias konfirmasi. Apa itu bias konfirmasi? Bias konfirmasi itu adalah kecenderungan setiap orang untuk menyukai informasi yang sama ataupun yang sejalan dengan pemikirannya. Jadi Bapak Ibu akan sangat sulit untuk mengedukasi ataupun menyampaikan bahwa COVID itu memang ada, ya, bahwa COVID itu memang berbahaya, ya, kepada orang-orang yang sudah tidak percaya itu. Jadi ini yang harus kita tekankan yang pertama, bahwa pikiran kita itu rentan. Akibat kerentanan itu kita butuh kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan pentingnya kita cross-check. Pentingnya kita untuk membandingkan informasi yang kita terima. Contohnya yang tadi, kalau kita terima informasi atau video, ada seorang satpam ambil air keran, teteskan air kerannya ke dalam alat antigen, 2 garisnya menandakan positif. Nah, maka kita harus menumbuhkan kesadaran. Benarkah ini video ini? Atau ada alasan lain
yang menyebabkan bahwa air keran itu menunjukkan hasil yang positif di dalam antigen. Atau sebenarnya informasi ini tidak bisa kita terima. Ya, seperti itu. Harus muncul kesadaran itu. Apalagi yang ngetes itu adalah bukan dalam rangka merendahkan profesi gitu ya. Yang bukan orang kesehatan gitu. Orang iseng saja ya. Iseng, neteskan, kemudian ya menyebar kemana-mana. Ya. Bahkan kalaupun informasi yang kita terima itu dituliskan di sana dari profesor, dokter, segala macam, namanya panjang, coba searching saja nama tokoh tersebut. Ya. Sesuai nggak dengan informasinya? Atau jangan-jangan tokohnya juga cuma tokoh fiktif? Ya, tidak ada orangnya. Jadi kita harus sadar bahwa kita butuh saring sebelum sharing, meskipun informasinya kita suka ataupun sesuai dengan pemikiran kita. Baru yang terakhir, keterampilannya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita nggak ikut-ikutan sharing informasi yang salah atau informasi yang hoax. Kalau saya yang paling sederhana, Bapak Ibu, saya kopikan saja, ya, kalau misalnya pesannya WhatsApp gitu ya, saya kopikan saja pesan WhatsApp itu langsung ke pencarian di mesin pencari di Google. Kalau dia memang informasi salah atau informasi palsu, itu langsung keluar nanti linknya yang menunjukkan informasi palsu. Kemudian lihat tokohnya. Siapa yang menyebutkan itu? Siapa yang mengirimkan itu? Jangan salah, seringkali nama tokohnya itu bagus, panjang gelarnya, tapi kita searching tidak ada. Ya. Atau nama tokohnya bagus, panjang, dokter pula. Ya, ternyata memang dokter yang menjelaskan hal-hal yang salah seputar COVID. Ya. Ya, kalau tentang COVID, ya, karena kalau sekarang lebih banyak hoaxnya tentang kesehatan, tapi nanti kalau 2024, nah percayalah hoaxnya atau informasi palsunya itu lebih banyak lagi tentang politik. Ya, bahkan kalau ngikutin berita, Bapak Ibu sekalian, kalau internasional sekarang itu hoaxnya atau kekacauan informasinya itu di India, ya, setelah kemarin mereka kena kasus yang luar biasa terhadap COVID, sekarang mereka muncul isu anti-Islam di sana, di India. Ya, padahal isunya itu adalah isu-isu yang hoax atau isu-isu yang palsu, yang memang sengaja dibuat untuk itu tadi ya, intent to harm, ya, keinginan untuk menyakiti. Jadi, nah, kalau saya jelaskan semua keterampilannya Bapak Ibu, itu akan sangat panjang, ya, tidak cukup waktunya. Tapi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu punya kesempatan, ya, terutama untuk menangkal kekacauan informasi tentang COVID, saya ada tulisan, ya. Nanti silakan Bapak Ibu masukkan saja judulnya menangkal kekacauan informasi COVID. Ya, bulan Januari kemarin saya menulis langkah-langkahnya di akhir tulisan ini. Ya, pada saat itu awal sekali vaksin datang ke Indonesia, hoax ataupun berita bohong seputar vaksin itu sudah sangat banyak. Ya. Sebagian yang saya sebutkan tadi itu ada saya tuliskan di tulisan ini. Jadi nanti kalau misalnya punya kesempatan, silakan Bapak Ibu baca. Kalau nggak sanggup baca dari atas, gitu kan karena kelamaan, silakan ambil bagian terbawahnya. Ya, di sana ada langkahnya yang saya sadur dari langkah-langkah yang sering digunakan untuk memastikan apakah informasi yang kita terima salah atau benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih banyak mungkin nanti kita sharing ataupun saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf kalau misalnya selama penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, ataupun kalau misalnya nanti belum ataupun enggan bertanya pada kesempatan ini, silakan bisa email saya kalau ada pertanyaannya, ya, atau hubungi saya melalui nomor yang di sini juga boleh, ya, itu juga nomor WhatsApp, atau kalau tertarik saya juga banyak menulis tentang kekacauan informasi ataupun hoax ini, tapi bidang kesehatan itu di website pribadi di whitecoathunter.com. Yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak pernah luput dari salah dan dosa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ripan Eka Putra yang
yang sudah menjabarkan tentang bagaimana kita harus sharing sebelum saring. Ternyata bisa kita Sharing sebelum sharing, Pak. Sharing sebelum sharing, sharing sebelum sharing, ya. Dan informasi yang diberikan tadi cukup baik, dan untuk itu mungkin di antara Bapak Ibu sekalian masih ada yang perlu mungkin hal-hal yang tambahan dari Dr. Ivan, kami persilakan baik raise hand dulu atau angkat tangan atau membuka kameranya. Persilakan Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Khalid dari Korea Selatan mungkin? Ustaz Jul, silakan Ustaz. Oh, ya, silakan Pak Khalid. Assalamualaikum Dr. Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Masya Allah ya, Alhamdulillah kajiannya luar biasa. Kami sangat beruntung mendengarkannya pada malam hari ini. Cuman agak terlambat saya. Jadi dalam Islam sebagaimana dokter tadi, Alhamdulillah ya, mengutip ayat, dan dalam pelajaran di agama kita, saya pernah mendengar istilah dari sharing. Sebelum sharing itu ada istilah tabayun ya Pak Dokter. Ya Ustaz. Nah itu dia, tabayun. Memang itu dalam agama kita sangat ditekankan. Tabayun, begitu menerima berita, tabayun, yaitu check and recheck. Alhamdulillah ini menjadi mengingatkan kami pada pelajaran itu, dan moga-moga kami nanti bisa menambah ilmu dari Dr. Ivan. Dan selama musim COVID ini, saya mengalami bincang-bincang kepada beberapa orang yang dia tidak percaya COVID. Saya bilang kepada mereka, COVID itu kan nama, tapi percayalah wabah itu kan ada gitu. Bapak mau bilang COVID atau apa saja terserah gitu. COVID kan nama dari WHO mungkin ya, iya Pak ya, dari WHO. Udah aja kita bilang ini ada wabah, percayalah, jagalah diri. Wabah itu pasti, udah jelas. Di Islam pun dijelaskan wabah itu ada, jadi jangan dibantah lagi. Masalah nama itu bebas. Cuma disepakati namanya COVID, Coronavirus Disease 19 gitu. Ya mungkin itu saja, mudah-mudahan nanti saya semakin semangat belajar sama Dr. Ivan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama belajar nanti Ustaz. Ustaz Jul yang memberikan apresiasi ya informasi yang disampaikan oleh Dr. Ivan. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Khalid tadi jadi dari Korea Selatan. Assalamualaikum. Ya, persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Kemarin kan saya sakit, kemudian di swab reaktif. Jadi saya isolasi 2 minggu. Kemudian swab lagi non reaktif. Jadi saya ini sudah kebal apa belum dengan COVID? Itu Dok. Baik. Iya. Ya Pak, izin langsung ya Pak. Ya, mungkin ada yang perlu diluruskan. Ada yang perlu diluruskan dulu ini sedikit. Jadi yang pertama, kalau pemeriksaannya itu swab antigen, kemudian swab antigen itu dilakukan di Kabupaten Labuan Batu Utara,
maka istilahnya tidak lagi reaktif, Bang. Oh. Istilahnya langsung terkonfirmasi COVID. Jadi positif. Nah, kenapa demikian? Karena memang untuk hal yang satu ini ya, memang pemeriksaannya itu standar emasnya itu adalah swab PCR. Tapi kalau kita periksa itu, kita kirim lagi ke Medan. Nunggukan hasilnya bisa 2-5 hari. 2-5 hari ini udah lari-lari orang yang tak kemana-mana. Nah, jadi kalau sekarang memang gitu dia di swab antigen 2 garisnya itu langsung positif. Yang bersangkutan diminta isolasi mandiri kalau dia gejala ringan atau tanpa gejala. Keluarganya juga harus dicek sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian ini kan sudah 2 minggu. Dicek ulang, sudah 1 garisnya. Gitu ya, Bang. Nah, jadi rapid test ini ngecek antigen. Antigen ini adanya di permukaan virus yang hidup. Jadi dia memang efektifnya itu hanya di 1 minggu pertama untuk pengecekannya. Dan kadang kalau di awal-awal, misalnya baru sehari 2 hari sakit, itu dia belum terdeteksi antigennya. Jadi sebenarnya pun tidak perlu dicek ulang. Jadi kalau misalnya tidak ada gejala, 10 hari selesai isolasinya. Di PCR ulang bisa masih positif sampai 1-3 bulan ke depan. Ya. Ada juga kemarin pasien saya itu sama, dia antigen juga positif. Kemudian 2 hari kemudian dia swab PCR, PCR-nya juga positif. Ya. Isolasi dia 10 hari. Dia ada gejala karena pengen cepat selesai isolasi, swab antigen lagi dia masih positif. Lanjutlah isolasinya sampai hari ke-14. Jadi kalau misalnya ada gejala, dia tambah 3 hari setelah gejalanya hilang. Gitu. Terus kan tadi pertanyaannya, apakah sudah kebal? Nah, jawabannya wallahu alam bisawab. Nah, kenapa saya bilang demikian? Yang pertama, saya punya teman di Bekasi. Ya, 2 tahun ini dia sudah 3 kali positif. Jadi dia cek, dia kebetulan dokter di rumah sakit di Bekasi. Pertama itu dia bulan Oktober tahun lalu. Positif dia tanpa gejala. Isolasi, selesai isolasi swab PCR negatif. Habis itu Februari kemarin. Ya, dia swab PCR lagi karena ada gejala batuk pilek, positif. Nah, kemudian setelah isolasi negatif lagi PCR-nya. Kemudian kemarin bulan lalu karena heboh-heboh varian baru, dia batuk pilek, setelah sehari dari 20 pasien dia 18 itu positif. Swab antigennya dari 20 pasien dia 1 shift, 18 positif antigennya, dia 3 hari kemudian swab PCR lagi, positif lagi hasilnya. Itu pemeriksaannya labnya sama. Nah, tapi makanya saya bilang sekarang kita nggak tahu, Bang, apakah kita punya kekebalan atau enggak, gitu kan? Ya mudah-mudahan kalau kumannya ataupun virusnya masih jenis yang sama, kita kebal. Nah, tapi ya kalau kita lihat perkembangannya banyak ini, udah mutasi virusnya, ya, sudah mutasi virusnya. Yang paling pasti kalau mau tahu memang cek antibodi ada berapa sisa antibodinya, ya. Sudah divaksin kemarin, Abang? Nolak saya, Dok. Menolak divaksin ya? Karena takut itu, tapi yang sakit kemarin. Iya, iya. Yang saya jelasin Ya, ya. sama dokter. Iya, iya. Yang sakit kemarin ya. Jadi ini kalau misalnya 3 bulan ke depan mau divaksin kira-kira? Mau lah, Dok. Nah, ya nunggu 3 bulan lagi ya. Mudah-mudahan dapat Moderna. Kalau memang mau gitu ya. Kalau bisa disuruh pilih ya pilih yang paling bagus gitu kan. Iya, Dok.
Ya, jadi gitu Bang. Apakah kebal atau tidak, itu saya pribadi kalau secara keilmuan kita tidak dapat memastikannya, gitu ya. Kita berdoa saja, mudah-mudahan nggak masuk varian yang lain, ya. Seperti yang disebutkan Delta. Tapi kalau saya pribadi sudah jamin, itu saya ada di Labura, cuma nggak dicek saja variannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya bayangkan saja sebuah desa di ujung, ya, itu sehari bisa 20 kasusnya. Ya, minggu lalu itu sehari bisa 20. Atau kalau kita mau peka sedikit, coba lihat tetangga-tetangga kita. Keluar Ya, Dok. rumah nggak beberapa hari belakangan ini? Atau jangan-jangan mereka mendekam di rumah karena demam, badannya pegal-pegal, tulangnya remuk, ya. Nggak lagi batuk pilek kayaknya sekarang. Ya, udah ke arah sana, dan itu memang gejala terkait dengan gejala flu. Ya, kalau ini kan dia memang, ya, corona ini nyerang saluran nafas. Jadi kalau infeksinya itu ya bisa seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya kebal atau tidak, mungkin itulah tadi pembahasannya, gitu ya Bang. Gimana kira-kira Bang Kolik? Sama. Pak Hadi ada bertanya juga nih, persilakan Pak Hadi. Bapak Ibu sekalian, masih punya waktu. Bapak, persilakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, Dok. Ya Ustadz. Kira-kira apakah sudah ada prediksi corona ini akan berakhir? Ya. Itu, Dok. Gitu ya Ustadz ya. Ya, jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya. Prediksinya corona ini akan berakhir. Wah, berat juga ini pertanyaannya gitu ya. Tapi kalau kita membandingkan, ya, karena kan cuma itu yang bisa kita lihat ya, membandingkan. Ya. Beberapa negara Eropa itu mereka sudah tidak pakai masker lagi. Ya, sudah tidak pakai masker lagi. Bukan dalam artian ya mereka menganggap ini penyakit yang biasa, enggak. Kenapa mereka enggak pakai masker lagi? Karena cakupan vaksinasi mereka itu sudah di atas 60%. Ya, cakupan vaksinasi mereka sudah di atas 60%. Indonesia, kita di posisi yang mana? Nah, datanya ada, silakan dilihat. Ya, cakupan vaksinasi kita berapa? Kayaknya belum sampai 20% atau berapa, saya juga nggak terlalu sering lagi ngikutinnya ya. Tapi kalau misalnya kita di Labura ya, itu kita baru 40.000 ya yang divaksinasi masyarakatnya. Ya, baru 40.000 masyarakatnya dari, yaitu kurang lebih hampir 20% lah. Gitu kita bilang. Jadi selagi belum tinggi cakupannya, kita masih tetap harus prokes. Ya, kenapa? Karena kekebalannya belum terbentuk. Sebenarnya bukan kekebalan ya, kebal, nggak sakit, nggak kena COVID. Bukan itu yang mau dicapai vaksinasi ini. Tapi lebih kepada menurunkan orang yang harus dirawat di rumah sakit dan menurunkan angka kematian. Kalau kita bandingkan lagi ya, head to head ya, antara Indonesia dan Inggris. Kenapa saya bilang Indonesia dan Inggris? Indonesia rata-rata penambahan hariannya itu bisa 28.000 kasus. Ya, dengan yang sekarang ini, kalau tracingnya bagus mungkin bisa lebih. Inggris itu juga penambahan hariannya itu 28.000 kasus sehari. Sama ya, ini rentangnya yang sama, hampir sama Inggris dan Indonesia. Tapi Inggris itu yang meninggal itu nggak sampai 50 orang sehari. Indonesia sehari 2.000-an yang meninggal karena COVID se-Indonesia. Nah, berapa Inggris? Inggris sudah di atas 60% cakupan vaksinasinya. Jadi kalau misalnya ditanya kapan ini berakhir,
ya kita bisa lihatlah sampai kapan kita tidak mau divaksin gitu ya, masyarakatnya tidak mau divaksin, masyarakat kita tidak mau memenuhi prokes, maka kita akan terus hidup berdampingan. Tapi saya nggak tahu juga, bisa aja mungkin yang sakit-sakit itu udah kebal ya Bang Kolek ya. Yang sakit-sakit itu yang tidak diperiksa COVID-nya mungkin sudah kebal, jadi udah nggak ini lagi COVID-nya. Cuma pesannya cuma satu, ini bukan wabah yang terakhir. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Jul, bahwa akan ada wabah-wabah lainnya yang melanda. Kenapa? Karena kalau secara kedokteran dia ada istilahnya itu transisi epidemiologi. Jadi epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari perjalanan penyakit dan jumlah-jumlah penyakit, itu epidemiologi. Kalau zaman dulu itu penyakit infeksi paling banyak. Ya, makanya banyak orang yang meninggal karena TBC, ya, karena tipes, itu banyak zaman dulu. Begitu ditemukannya antibiotik, berubah dia, terjadi transisi perubahan epidemiologi, bukan lagi penyakit menular. Tapi sekarang ini zamannya penyakit tidak menular. Banyak orang yang meninggal dunia karena penyakit tidak menular. Ya, penyakit jantung, diabetes, penyakit ginjal, kanker, itu yang paling banyak. Tapi sejak adanya COVID ini, kita harus mulai waspada. Ini balik lagi dia, mulai ke penyakit menular. Nah, benar atau tidak, tapi secara keilmuan teorinya seperti itu. Ada perubahan pola penyakit. Ya, kalau dulu penyakit menular, kemudian penyakit tidak menular, balik lagi dia ke penyakit menular. Kapan selesainya? Ya, saya pribadi nggak bisa sebut 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Tergantung bagaimana kita semua menyikapinya. Apakah kita masih mau tidak percaya gitu kan? Banyak juga yang bilang, ini kan akal-akalan orang medis saja, supaya orang medis dapat uangnya banyak gitu ya. Ini kalau boleh jujur nih, alhamdulillah belum dibayarkan yang bulan Januari sampai bulan ini tahun 2021. Ya. Padahal kerjanya setiap hari, ya, nggak ngenal waktu. Kalau misalnya ada ini, wah ke sana gitu ya. Kalau saya urusan rekap-rekap Sabtu Minggu tetap kerja gitu, masuk kasusnya rekap Sabtu Minggu tetap kerja, tetap buat ceritanya gitu ya. Kalau baca di Pemkap Labura ada di situ laporan per desa, nah itu saya yang laporkan per desanya gitu. Jadi kalau sehari 54, capek lah itu ngetiknya. Banyak desanya pula kan, sehari 50-an kasus, banyak yang diketik. Ya, tapi ya mudah-mudahan kita berdoa aja sama-sama, tapi tetap ya kita prokes, ya tetap kalau sudah ada nanti dosis 1, kalau memang berkenan divaksin, nanti kita kabarin ya. Kabarnya sih akan ada minggu ini, mudah-mudahan ada, ya nanti dijadwalkan lagi. Apa vaksinnya ya kita tunggu aja. Ya, nah, mudah-mudahan dapat Moderna gitu ya, paling bagus ya. Nah, mungkin itu saja, Ustadz Guna. Terima kasih, Dokter. Senyum-senyum tadi Pak Kholik dibilang belum dibayarkan. Baik, masih ada waktu. Mungkin ada lagi yang ini ingin menyampaikan terkait tentang tema kita pada hari ini. Silakan. Muallim Abdul Haris mungkin ada tambahan. Mem Helida. Pak. Siap. Baik, mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Ya. Terima kasih Dr. Ripan Eka Putra Nasution yang sudah sharing kepada kita hasil saringannya, dokter ya. Udah di-sharing ke kita informasi yang
mungkin sudah berlapis saringannya itu tadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadi keberkahan buat dokter. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kajian daring Senin malam pimpinan cabang Muhammadiyah Knofkan part ke-24. Insya Allah Senin depan yang akan menyampaikan materi atau sebagai narasumber akan kita hubungi, kita rencanakan yaitu Miss Malinda Situmorang. Mungkin bicara tentang pergerakan perempuan Muslim. Mungkin nanti perlu juga kita beri waktu atau ruang untuk kita bicara sama. Mungkin kita padakan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi terima kasih dan kita akhiri dan kita tutup kajian kita pada malam hari ini pukul 9. Namun mudah-mudahan waktu yang ini bisa secara betul kita dengan mengucapkan lapas kita akhiri kajian daring Senin malam pimpinan cabang pada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.